pakaian itu bukan indikator moral gitu loh. Mohon maaf, ini Pak Saimo, Pak Muji yang pakai blangkon. Apakah ini sesuatu jaminan kalau perilakunya sudah Jawa? Tidak bisa. Karena pakaian ini bukan indikator moral. Nah, indikator moral adalah perilaku. Jadi kalau orang pakai jilbab, pakai kutu jaminan orangnya baik? Tidak bisa, belum tentu. Kita banyak ketemu wanita-wanita pakai jilbab pencuri itu di mal. Tapi kita pun juga tidak bisa menyalahkan jilbabnya. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita kembali berjumpa dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita akan mencoba mengangkat semakin langkanya wanita Indonesia. Semua wanita Indonesia semakin langka di Indonesia, itu tema yang akan kita angkat saat ini. Karena kebebasan wanita semakin hari semakin terkurung, semakin semakin hilang karena pengaruh-pengaruh ideologi asing. Kita tidak lagi merdeka jiwa raga kita. Sehingga pengalaman nyata yang kita alami ketika kita waktu itu ada kegiatan di Yogyakarta, saya bersama Mas Puji, kameramen dan admin kita beserta istrinya waktu itu ke Borobudur. Borobudur ini merupakan petilasan sebuah candi dari leluhur kita, leluhur Nusantara, leluhur Jawa. Tapi faktanya ketika kita ke Borobudur, kita sangat sulit untuk menemukan wanita Indonesia. Kita seringkali yang kita temukan di jalanan, di mal-mal, di berbagai pertemuan, di berbagai sarasean, bahkan di instansi-instansi pemerintah, yang mana pemerintah itu adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi faktanya yang ada di situ bukanlah wanita Indonesia. Kita lebih banyak menemukan perempuan-perempuan Arab. Mudah-mudahan nantinya bahasan kita mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Kita bisa mengembalikan kembali wanita-wanita Indonesia di tanah Indonesia, di tanah Nusantara ini. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo udah kumpul banyak anggota kita akan bahas bersama sehingga nanti para pemirsa yang sekiranya belum merasa terwakili oleh apa yang disampaikan oleh yang hadir di sini bisa disampaikan di kolom komentar. Ini siapa dulu nih yang mau mulai? Ini siapa? Mbak Indah dulu, silakan. Sugeng Dalu dan Rahayu. Rahayu. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi seperti apa yang dikatakan Bapak Sutrimo, bahwasannya wanita Indonesia semakin langka. Saya pun juga bertanya, sebenarnya wanita dan perempuan apa bedanya? Terus kenapa bisa dikatakan langka? Sebenarnya jumlah kami lebih banyak daripada para pria. Saya tidak akan menyebut laki-laki karena gandengannya tadi wanita. Jadi saya menyebutnya pria. Dalam arti tadi yang dikatakan Pak Trimo bahwa ketika Pak Trimo berada di Candi Borobudur, melihat banyak orang mungkin menutupi
mahkotanya. Maksudnya perempuan yang menutupi mahkotanya. Saya tidak akan mengatakan pakai apa itu, tetapi yang jelas adalah yang menutupi mahkotanya. Kami bagian dari perempuan penghayat Indonesia. Puan Hayati. Ya. Dan bangga sekali memperlihatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kami punya mahkota yang harus kami perlihatkan untuk semua orang. Untuk dinikmati semua orang. Yang paling senang saya dilihat dan dinikmati oleh keluarga. Itu yang pertama. Dan saya bisa memastikan ketika ada kegiatan dari perempuan penghayat Indonesia, dari sekian yang datang pasti mungkin ada 1 atau 2 yang menutupi mahkotanya. Tetapi kami berusaha memperlihatkan bahwa inilah kami perempuan wanita Indonesia. Yang dari saya sekolah SMA itu sekitar tahun 87 saya lulusnya. Di sekolah saya negeri, tetapi tidak ada yang terkotak-kotak antaranya yang berbeda keyakinan, tetapi kami terlihat dalam sebuah kebersamaan yang luar biasa. Dan sekarang saya tidak melihat itu karena sebenarnya menutupi mahkota itu kalau menurut saya adalah sebuah tren. Jadi seperti model, lifestyle katanya. Karena yang saya tahu, yang menutupi mahkota belum tentu menjalankan apa yang seperti mereka harapkan. Jadi sebenarnya adalah menutupi mahkota itu adalah sebuah lifestyle. Nah, kenapa dari perempuan penghayat Indonesia ini selalu mengedepankan jagalah budaya, karena perempuan adalah salah satu dari bagian yang paling penting di sebuah negara, di sebuah bangsa, untuk memperlihatkan jati diri sesungguhnya yang mungkin dari leluhur kita tidak ada tidak ada kewajiban harus menutupi mahkota. Malah perlihatkan sebuah keindahan itu adalah luar biasa jika bisa dinikmati atau dilihat terima bersama. Kasih Mbak Indah. Ada yang laki-laki mau tanya? Monggo sebelah kanan. Silakan. Kula nuwun. Monggo. Rahayu. Rahayu. Rumaos bombong nggih mana? Cara Jawa nggih bahasa Indonesia. Ini kan kita dialognya bebas nggih Mas nggih. Kula seneng penjelasannya si Mbak Indah. Wau kula takon SMA-ne pundi, kula biyen guru SMA tapi negeri Tumpang. Ternyata Pagak nggih. Kula koncone Pak Lasimin, Boimin dan sebagainya wis kenal nggih. Perempuan menutup kepalanya. Kadang-kadang ono macam-macam alasan. Rambutku wis putih, lek wis tuwa. Terus sirahku bagian dukur butak. Ditutuplah dengan itu ya. Saya tidak tahu namanya itu apa. Tapi yang jelas dulu mak saya itu generasi lahirnya tahun 26 berarti kan tua ya. Itu memang kudungan. Nek arepe nandi-nandi kudungan, tapi nek wis ndek omah ya dibuka. Lah ditakoni mak kok mesti kudungan apa panas le. Masuk akal ya. Tapi rambut mak saya itu bagus itu. Lah ditutup pancen eman. Niki rada-rada guyon dedik nggih. Lah ditutupi pancen eman. Nah, ngoten-ngoten generasi berikutnya sekitar tahun 90 sik durung pati kudungan, durung pati ditutup. Di atas tahun 90 ke sana niku wis mulai ana penutup kepala sing bentuke mbuh apa. Nggih tapi jenenge apa aku ya gak pati ngerti. Lek ditakoni ngeten, iku apa iku anu ngono iku? Iki nutup aurat. Kaget aku. Loh. Saruku aurat iku lak
barang sing wadi. Nggih, nggih. Lah lek kepala iku lho hubungane. Nggih, nggih. Napa harus ditutup? Nggih. Rupane ayu. Rambutnya apik jare ngremyak ngembang bakung apa setengah-setengah britik. Eman jane nggih. Mulane Mbak Indah kalau wau aku seneng kalimat-kalimat seperti itu. Ingkang Maha Kuwasa Gusti ingkang Maha Agung menawa paring anugerah dumateng kita ini sempurna. Sesempurna-sempurnanya. Rambut dikatakan rambut itu mahkota. Lah lek ketutupan mahkotane ndi kan hanya gak ono itu memang aduh eman jane nggih. Apa maneh niku wau jangkauan kita tuh gak ngomong Jawa lho. Nggih, Indonesia. Nusantara. Ya Nusantara. Wanita Indonesia, wanita Nusantara. Nggih eman gitu ya. Nah, kalau sekarang kita dibudayakannya malah yang itu. Ya hilang memang. Kayak saya ini yang sudah umur 65 tahun niku ya biyen eling nom-nomane ngono ku lek wong wedok ngono ku ana sing rambutnya sak bau ya sampai dipuja-puja memang. Saya dulu termasuk orang yang suka dengan perempuan rambut panjang. Waduh lek ketemu wong wedok rambut dawa ngono ku jan rasane ati kaya paribasan pring kuning manglung nang kali sapa wonge gak kudu ngethok niku. Lencir kuning merati rambutnya dawa sapa wonge sing gak kudu melok ya seperti itu gitu. Terus saiki gak malih rambut sing kaya ngono mang malih langka gitu. Lah yang celaka lagi yang yo gak penak gak tepak dan sebagainya. Lek ngono ku mang dadi mode lifestyle ya. Dadi mode. Oh, mode saiki kudu ngono ta, lah bingung ta. Nggih, padahal Ibu Kartini, kemudian Ratu Gayatri, leluhur-leluhur wanita Jawa, wanita Nusantara ya ada apa itu namanya Cut Nyadin, ada apa yang dianu di Jawa Barat tuh. Kok gelung gitu. Gelung Dewi Sartika, gelung. Loh, ternyata nggih nun sewu lho. Ayo ta wedhe jujur. Wong gelungan ambek wong sing ditutup. Waduh, mbok ya apa ya siapapun akan mengaku luwih ayuan wong gelungan. Sampeyan wong lanang lho normal nggih. Lho nggih. Lho iki kita ngomongnya apa adanya. Ya memang lebih menarik itu. Makanya kebetulan saya Romo. Saya ini kan dari basic seniman. Seniman, budayawan, anggota kula wedok niki kathah. Dados Romo Sutrimo kula tepang jenengan rumaos seneng sanget. Jadi Bekjo Kemayangan pindho Kaju Gurukan Ukir Sari saking senenge saged tukar pengalaman. Anggota kula ingkang pawestri, wah iki basa apa pawestri nggih? Wanita. Nggih. Pancen kula himbau. Apa sih himbau iku? Dikandani. Ayo nyanyi bareng yuk, tapi gelungan ya. Cek ketok napa maneh gelungane dikai kembang. Nah, waduh kaya ya apa ya anggun-anggune ketok. Terus sing nonton ternyata ya komentare ngono. Apike tibake ya pakaian busana adat Indonesia adat Nusantara gawe kebaya, gawe kain panjang, rambut digelung. Nah, terus maneh kula nggih gadah sanggar tari. Lek wis tari gambyong piye nggih. Wong nonton kaya gak kedip. Ndelok gawe pakaian kaya ngono kok mono gelung ana cunduk mentule. Waduh nggih. Lah niku nggih Mbak Indah. Nggih Rama kula namung napa nggih atur sekedhik. Mbok pilih lepat nggih mesti mawon nggih. Wong menungso biasa. Tapi mbok menawa leres menika mangke monggo lah sumrambah. Dateng terutama lari-lari nggih. Generasi muda supados budaya kita itu dilestarikan. Kebiasaan nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita yang sudah memberikan ajaran bagus dan lagi anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa ini loh kita syukuri. Ya hubungannya kali Mbak Indah. Matur nuwun Romo, matur nuwun Romo. Mas Hadi ya, coba yang sebelah kanan dulu, yang sebelah kiri nanti. Silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan gini. Apa yang dimaksud wanita Nusantara itu memakai seperti apa ya? Bukan pakaian adat, seperti kurung. Apakah itu? Baju kurung. Baju kurung. Kadang-kadang ada orang yang bilang gini, waduh, mungkin nggak kebaya, ketok seksi kan mengundang apa ya? Kalau ya kalau orang sudah dewasa tahu syahwat. Apakah itu Romo? Itu terima kasih Mas Hadi. Nah, kita bahas yang ini dulu. Dari Mbak Indah tadi. Apa bedanya perempuan dan wanita? Ini sebenarnya di berbagai video kita sudah kita jelaskan. Tapi ini supaya nanti nyambungnya enak, kita jelaskan sedikit ya. Yang pertama itu kan wadon. Wadon karena dia punya pawadonan.
Setelah itu dari wadon menjadi estri. Kenapa disebut estri atau pawestri? Karena dia mengeluarkan 3. Tri itu kan 3. Pawestri itu dia mengeluarkan 3. 1 air kencing, 2 darah, 3 bayi. Sehingga dikatakan pawestri. Jadi kalau wadon, karena punya pawadonan, lawannya lanang, karena punya pelanangan. Nah setelah itu pawestri atau estri karena mengeluarkan 3. Lawannya apa? Jaler, jalu, jaler, karena dia mengeluarkan 2. Gitu Pak Arti? Mengeluarkan 2, mani sama air kencing, ya. Air seni, air kencing, ya. Itu katakan jaler. Ya. Nah, setelah itu, ya, jaler itu yang disenengi mesti telu. Laki-laki menyukai perempuan itu mesti 3 yang disukai. Ini yang normal loh ya. Ya. Kecuali yang tidak normal. Ya. Yang disukai 3. Karena itulah pawestri tadi. Jadi selain mengeluarkan 3, ini juga ada 3 yang disukai oleh laki-laki. 1, pangarasan. Pangarasan itu wajah. Ya. Bahasa Indonesia paras. Paras, paras juga bahasa Jawa. Paras itu bahasa Jawa. Paras pangarasan. Okay. Dari kata paras, wajah. Terus yang kedua, payudara. Ini laki-laki normal loh ya. Nah, kecuali yang tidak normal ya. Yang mana diarani payudara. Darah ora payu nek ra duwe kuwi. Basa Jawane payudara. Payudara. Loh, payudara itu kan bahasa Jawa memang. Iya, Pak. Iya. Kalau bahasa lainnya kan nenen. Terus yang ketiga, pawadonan. Ini laki-laki normal tuh. Kalau nggak suka itu berarti nggak normal. Ya. Ini juga kita bukan bicara porno. Ya. Nah setelah estri atau pawestri itu meningkat, namanya perempuan. Ini bedanya perempuan sama wanita tadi. Ini perempuan dari dasar kata empu, dapat awalan per sama akhiran an. Ya. Seorang pawestri atau seorang estri ini tidak bisa dikatakan perempuan kalau dia tidak bisa punya anak. Empu itu artinya babon. Empu itu artinya yang dia akan bisa menghasilkan keturunan. Sehingga ada empu kunir ya babonnya kunir gitu loh. Nah, dari kata empu, bukan katanya Pak Arti tadi dari kata empuk gitu. Perempuan dari kata perempuan, nah, empu, babon. Sehingga kalau seorang estri ya, belum bisa dikatakan perempuan kalau dia belum punya anak. Ya, perempuan. Baru setelah itu ada kata wanita. Wanita adalah perempuan yang memiliki karakteristik dan keberhasilan bagaimana dia mampu ditata oleh kepala keluarga dan dia mampu menata keturunannya. Karena disinilah tanggung jawab perempuan. Karena 50 tahun ke depan suatu bangsa ini tanggung jawabnya di pundak perempuan. Mampu tidak perempuan tadi menjadi wanita. Sehingga judulnya tema kita adalah ya, kalau tadi saya mengatakan wanita Indonesia semakin langka di Indonesia. Ini saya kira judulnya lebih pas kalau diganti menjadi wanita Nusantara semakin langka di Indonesia. Wanita Nusantara semakin langka di Indonesia. Karena memang ini semakin langka. Wanita yang memang benar-benar dari perempuan yang dia siap ditata dalam manajemen rumah tangga. Supaya dia tidak menjadi pedaringan borot atau tapiye kendu. Dan dia bisa menata keturunannya.
Kalau terjadinya banyak kenakalan remaja, ini berarti kegagalan perempuan. Dia tidak mampu menjadi wanita. Jadi wanita itu memang berat gitu. Tidak gampang seorang perempuan itu bisa menjadi wanita. Dan tidak gampang seorang pawestri ya, ini menjadi perempuan. Karena kalau dia belum punya anak kan belum bisa dikatakan perempuan. Kalau dia dikatakan wadon, ya, otomatis lah, karena itu kan kehendak alam. Seorang dilahirkan jadi wadon atau lanang itu kan kehendak alam. Ya. Tetapi dari wadon untuk menjadi pawestri ini juga lewat proses, karena saya beberapa kali ketemu wadon tapi tidak menjadi pawestri. Beberapa waktu yang lalu saya ada orang yang konsultasi ke saya, seorang perempuan punya anak 3. Dia ini kan suaminya meninggal karena dia ya namanya perempuan muda, dia kesepian. Kalau dengan laki-laki ya otomatis nanti di omongan tetangga kan tidak enak ya. Akhirnya kan dia awalnya curhat dengan sama-sama sejenis. Nah, akhirnya yang terjadi ini si wadon tadi ya. Ini ternyata tidak pawestri. Dia dia tidak, mohon maaf, dia tidak keluar darah. Padahal jelas dia punya pawadonan. Ini fenomena alam yang ada. Karena itulah beberapa waktu yang akan datang kita akan membuat tema. Judulnya apa? Bagaimana waria bersembahyang. Karena di dunia agama, di dunia agamis, ini kan dikuyo-kuyo. Dikuyo-kuyo, dibully, ya, dimungsuhi. Padahal ini fenomena alam. Dan ternyata ajaran Jawa bisa menjawab bagaimana waria bersembahyang. Ya memang dia punya pawadonan, tapi dia tidak men. Ya. Dia tidak bisa menjadi pawestri. Ini fenomena alam nyata. Bukan hoak gitu loh. Nah setelah itu untuk menjadi tadi wadon, pawestri. Nah ketika menjadi pawestri untuk menjadi perempuan juga lewat proses lagi. Saya kemarin juga ada orang yang konsultasi beberapa kali, ada yang katanya udah 2 tahun berumah tangga nggak punya anak. Ada yang 8 tahun belum punya anak. Ini kan dia belum berhasil menjadi perempuan. Terus saya bilang gini, boleh konsultasi hal itu kepada saya, tapi mohon maaf harus berdua sama suami. Kita tidak bisa menyalahkan si istri tadi. Selama ini masyarakat kita ini seringkali kan tidak adil. Ketika sebuah rumah tangga tidak punya anak, seringkali si istrinya ini yang disalahkan gitu loh. Padahal belum tentu di situ salah si istri tadi gitu loh. Sehingga kalau konsultasi seperti ini saya harapkan mereka harus berdua. Ya. Nah setelah itu pawestri bisa punya anak baru menjadi perempuan. Perempuan akhirnya harus meningkat menjadi wanita. Nah ketika tadi dikatakan tentang tutup kepala, Nusantara ini juga sebenarnya mengenal tutup kepala. Tetapi tutup kepala di Nusantara ini adalah selendang Nusantara, bukan jilbab. Sementara jilbab ini budaya Arab. Jilbab itu budaya Arab. Para pemirsa bisa googling bagaimana jilbab itu budaya Arab. Di Arab sana, di Timur Tengah sana, semua wanita memakai jilbab. Orang memakai jilbab belum tentu muslim. Di sana ada 11 agama yang mirip, semua perempuannya memakai jilbab. Karena itu jilbab itu budaya Arab.
Di sana ada Kristen Kiptiah, ada Kristen Koptik, ada Kristen Ortodok, semua perempuannya pakai jilbab. Bahkan mereka ketika melantunkan kitab sucinya Injil, ini mirip Islam dengan Qori'ah. Bagi orang Indonesia yang nggak paham, dikiranya ini baca Al-Quran. Semua itu karena apa? Karena kebodohan bangsa kita. Yang tidak berani out of the box. Tidak berani keluar kota. Tidak berani belajar. Kalau istilah anak muda sekarang apa? Kopi ini kurang kental, perginya kurang jauh, kuotanya kurang banyak, ya. Melek kurang bengi, akhirnya menjadi terkungkung kotak. Menjadi orang yang, ya mohon maaf, akhirnya kan bodoh dan akhirnya terbodohkan. Karena kondisi kebodohan ini memang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Karena ujung-ujungnya urusan perut. Ujung-ujungnya anggaran. Ya. Ini yang belum disadari oleh bangsa ini. Kalau tadi dikatakan Pak Hardi bahwasanya bagaimana Cut Nadin ya, Aceh ini kan dikenal dengan Serambi Mekah ya. Karena memang kedatangan Islam pertama kali di Nusantara ini kan di kerajaan Samudra Paseh, sehingga dikatakan Serambi Mekah. Di sana mereka tidak pakai, mereka itu jilbab. Mereka tetap kuat dengan tradisi Acehnya, tradisi Samudra Paseh. Bahkan ketika kita bicara tokoh-tokoh Islam di Indonesia, khususnya Tanah Jawa, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, terus istri dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, semuanya nggak pakai jilbab. Masih ada itu foto-foto lamanya itu di medsos banyak beredar itu. Sehingga kenapa kok saat ini kok banyak perempuan-perempuan kita yang pakai jilbab? Memang tadi dikatakan Mbak Indah, Pak Hardi tadi ya, setelah era tahun 90-an ini kan ada pemaksaan masif di sekolah-sekolah, di instansi ya. Sehingga waktu itu hampir semua siswa perempuan ya, itu siswinya harus pakai jilbab. Ada pemaksaan secara masif. Bahkan kemarin sempat viral di medsos, siswi yang tidak pakai jilbab itu di rambutnya dipotong, tapi mau dipotong yang nggak pakai aturan gitu loh. Ini kalau umpamanya orang tuanya pinter ya ini bisa digugat ya, ini. Bisa dituntut di pengadilan. Yang kita butuhkan adalah kesadaran. Jadi seperti dikondisikan supaya malu, supaya dipakai jilbab gitu. Ya. Ini memang ada pemaksaan kehendak secara masif oleh tokoh-tokoh tertentu. Yang ujungnya memang urusan-urusan perut. Urusan anggaran. Dan tujuan dari organisasi kita adalah memberikan pencerahan pada bangsa ini. Sehingga ketika saya diminta menjadi narasumber oleh RRI Madiun, ya, waktu itu moderatornya pakai jilbab, ya saya terang-terangan saya tanya, loh mbaknya memang orang Arab? Dia bilang, oh enggak pak, orang Madiun asli. Loh kenapa pakai jilbab? Emangnya mbak orang Arab? Dan kita semua jangan takut bersuara, karena memang jilbab bukan budaya Islam. Kita tidak menistakan agama Islam. Karena jilbab itu budaya Arab. Biarkan nanti Mas Puji selaku kameramen kita, admin kita bisa menyampaikan dimunculkan ya foto-foto perempuan-perempuan Kristen Ortodok, Kristen Koptiah, Kristen Koptik. Ya. Mereka semuanya pakai jilbab karena ini memang budaya Arab. Padahal di sisi lain, ketika kita memakai budaya orang lain,
kita akan menjadi bangsa budak, kita menjadi bangsa terjajah. Kita tidak lagi bisa merdeka jiwa raga kita. Budaya kita dihancurkan, sastra kita dihancurkan. Karena kalau perempuan-perempuan kita, ya, pawestri-pawestri kita memakai jilbab, loh kita bukan orang Arab kok kenapa harus pakai jilbab? Nah kalau semuanya pakai jilbab, ya, akhirnya apa? Sastra kita akan mati. Rambutnya nganda-nanda, tidak ada lagi sastra itu. Ya. Rambutnya ngembang bakung, tidak ada lagi sastra itu. Yang ada apa? Taplak meja dipakai kepala. Ya, taplak meja seharusnya untuk meja lah, bukan untuk kepala. Sehingga pernah ada salah satu teman yang dia waktu itu karena kurang tahu ya, dia menyangkal ke kita, lupa itu kan pakaian syar'i itu. Coba sih tolong bacakan ke saya ayatnya. Malah dia malu sendiri. Kenapa? Di situ dikatakan julurkan. Ya. Kata julurkan itu kan berarti malah mengarah pada selendang Nusantara. Cuman karena organisasi kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan, ya kita nggak mau membahas soal dari sisi agama. Kita membahasnya adalah budaya. Bagaimanapun juga jilbab bukan budaya Nusantara. Apapun keyakinan Anda. Kita tidak mempermasalahkan apapun keyakinan Anda, tapi kita punya budaya sendiri. Benar yang apa disampaikan oleh Profesor Said Agil Sirot pada waktu itu selaku Ketua Umum PBNU. Beliau mengatakan, tingginya martabat bangsa bukan pada agamanya, tetapi pada budayanya. Loh, kalau kita ini sudah menjadi sok Arab atau Arab KW, di mana martabat kita? Di mana harga diri kita selaku bangsa Nusantara? Ini yang harus kita renungkan. Loh, kita ini bukan orang Arab kok. Kalau kita ditanya, kita mau ngaku Arab, kita bukan orang Arab. Kita mau ngaku Cina, kita bukan orang Cina. Tapi kalau kita mau ngaku orang Jawa, nanti dulu. Apa indikator Anda sebagai Anda orang Jawa kok ngaku orang Jawa? Minimal kan kalau kita ngaku orang Jawa, ya, dalam artian minimal kan indikator atau budayanya. Kalau lebih dalam lagi, kata Jawa bukanlah sukuisme. Jawa artinya adalah sesuatu yang tak pernah mati. Itu kalau kita bicara lebih dalam. Taruhlah kita bicara yang dangkal aja. Ketika kita ngaku orang Jawa, otomatis kita harus tahu budaya Jawa. Karena itulah indikator kita. Loh, kalau kita mau ngaku orang suku Jawa, indikatornya apa? Ditanya namanya siapa? Namanya sudah bukan lagi Jawa. Namanya sudah bukan lagi Jawa. Terus atributnya, pakaian yang dipakai bukan lagi Jawa. Terus pada budaya Jawa mereka memusuhi. Mereka tega mengkhianati leluhurnya. Mereka tega mengkhianati orang tuanya. Padahal orang tua kita atau leluhur kita tentunya tidak akan tega kepada kita. Kalau ada orang lain yang mengatakan, oh ajaran leluhur kita sesat, harusnya kita lawan, bukan malah kita ikut dia gitu loh. Selama ini kan kebodohan bangsa kita, ketika ada dayo yang teriak-teriak, wah ajaran leluhurmu sesat. Loh, kita bukannya membela leluhur kita, malah kita meninggalkan ajaran leluhur kita. Kita ngikuti pada orang yang menyerang, mengatai sesat pada ajaran leluhur kita. Cobalah pakai nalar sehat kita. Sekarang secara logika saja.
Nah, ini mumpung mic-nya di sini ini. Saya ingin nanya ke ini Bu Heni. Bu, Ibu tega nggak pada anaknya? Enggak. Nggak tega kan? Enggak. Nggak tega kan? Enggak. Tentunya demi anak, Ibu Hani kan harus kerja keras bagaimana mencukupi kebutuhannya. Iya. Nah, ini jawaban wanita normal. Jawaban manusia normal. Tidak mungkin ada orang tua yang tega terhadap anaknya. Begitu juga orang tua garis miring leluhur kita, tentu tidak akan tega kepada keturunannya. Sehingga kalau saya katakan orang tua, itu otomatis leluhur. Kenapa? Karena orang tua kita pun juga tidak mungkin ada tanpa orang tuanya. Atau simbah kita. Simbah kita tidak mungkin ada kalau tidak ada orang tuanya atau mbah buyut kita. Seharusnya bagaimana yang dilakukan bangsa ini? Ketika ada dayoh yang kurang ajar teriak-teriak, ajaran leluhur Anda itu sesat, harus kita lawan. Cacing aja dipijak kloget-kloget Mosok kita ini dihina, dimaki-maki leluhur kita. Kita malah, kalau dia masih enak, kadang-kadang kita bukannya dia, malah membela orang yang menghujat, menyerang leluhur kita. Kita ini sudah menjadi anak-anak durhaka kita ini. Ya masih mendingan lah ketika ada dayoh yang menyerang leluhur kita diem masih mendingan. Yang kurang ajar itu kan malah kita membela yang menyerang leluhur kita. Ini kan anak-anak durhaka kita ini. Mamanya pakai alasan apa? Mamanya alasan, oh ini ada ajaran yang lebih benar Pak. Ingat, kebenaran itu banyak versinya. Kebenaran menurut mereka belum tentu kebenaran menurut kita. Gini Pak, kalau nanti ikut ajaran mereka kita nanti akan dapat pahala. Nanti dulu, pahala itu milik leluhur kita. Dayoh nggak punya pahala. Karena pahala itu bahasa Jawa kuno. Dari kata pala, tulisannya P-H-A-L-A. Pala bacanya awalnya, akhirnya menjadi pahala. Kok kalau ngikuti mereka nanti dapat surga Pak? Nanti dulu, surga pun milik leluhur kita. Surga itu dari bahasa Jawa kuno. Mereka nggak punya surga. Oh nanti dapat bidadari Pak. Bidadari pun juga bahasa Jawa kuno, milik leluhur kita. Apa yang akan kita dapatkan dengan membela ajaran dayoh yang kurang jelas-jelas menghina leluhur kita? Ingat, kita semua ada di dunia ini karena leluhur kita. Karena orang tua kita. Dan orang tua kita ada karena leluhur kita. Dan yakinlah, leluhur kita tidak mungkin akan menyesatkan kita. Tidak mungkin tega pada kita. Tidak mungkin akan menyengsarakan kita. Sehingga mereka merawat alam semesta ini begitu baiknya. Mereka melakukan sesaji-sesaji di pohon-pohon besar. Supaya apa? Oksigennya terjaga, airnya terjaga, buah-buahan terjaga. Untuk siapa? Untuk kita semua. Tapi gara-gara ajaran dayoh, pohon-pohon besar banyak ditumbang, ditebangi tanpa aturan. Akhirnya banyak mata air yang kering. Polusi tinggi karena oksigen tidak lagi imbang dengan karbon dioksida. Nah ini kembali ke tema kita. Wanita Nusantara semakin langka di Indonesia. Karena kita terhipnotis, terdogma sesuatu yang unlogis, yang tidak masuk akal. Kita tidak bisa memahami kalau itu adalah budaya Arab. Padahal pemimpin besar kita, Bung Karno sudah mengatakan, kalau kita menjadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Dan kata-kata beliau juga diulangi lagi oleh pemimpin kita,
yang pernah menjadi presiden kita, yaitu Gus Dur. Gus Dur pun juga mengatakan demikian. Bahkan perempuan-perempuan di keluarga Gus Dur tidak ada satupun yang memakai jilbab. Mereka pakai selendang Nusantara. Terus kita itu mau niru siapa gitu loh. Kenapa kita mau jadi orang Arab? Memang kita ini orang Arab. Kita mau ngaku orang Arab paling ya cuman Arab KW gitu loh. Arab pesek gitu. Arab pati genah gitu. Arab pati be. Kita ini bukan orang Arab kok. Tunjukkan jati diri kita. Kalau kita ngaku orang Jawa, tunjukkan indikator kita sebagai orang Jawa. Ini bahasan dari yang ditanyakan Mbak Indah, Pak Ardi, dan Mas Hadi, semua ada saya jawab ya. Jadi kenapa kok judul kita wanita Nusantara semakin langka di Indonesia ya? Karena untuk menjadi puncak wanita itu tidak gampang gitu loh. Lewat proses yang luar biasa. Nah ini sekarang yang dari sisi kiri, siapa lagi mau nanyain ini saat sebentar lagi kan mau pemilu ya. Nah, ini sampai-sampai di aturan pemilu ini 30% perempuan. Bukan 30% wanita, 30% perempuan. Itu pun kalau kita disiplin berarti yang jadi caleg ini semua harus punya anak dulu. Kalau gadis nggak bisa, kan tulisannya di undang-undangnya kan 30% kuota perempuan. Padahal yang dimaksud perempuan adalah yang sudah punya anak, karena dia sudah menjadi empu. Lah kalau gadis nggak bisa tuh seharusnya. Kalau kita bicara disiplin bahasa loh ya. Nah ini Bu Eni termasuk caleg ini. Silakan Bu Eni mau ditanyakan enggak? Silakan. Nah, silakan mau ditanya apa ini? Garuda. Selamat malam, Rahayu. Rahayu. Saya itu caleg yang baru. Masih belum turun gunung saya. Nggih, monggo ini kita bicara budayanya. Nggih, silakan. Saya itu kan di mana-mana disuruh sosialisasi ya. Tapi masih belum. Dan saya selalu ditegur, kenapa caleg. Ini ada pertanyaan enggak terkait dengan tema kita? Bukan soal pencalekan gitu. Ini yang saya tanyakan. Oh, gini, silakan. Nggih. Semua orang itu menegur saya karena saya enggak pakai jilbab. Oh, nggih, gitu loh. Nggih, Itu berkaitan dengan itu. Oh, ngaten, nggih, silakan. Ya, dan teman-teman itu semua menuduh tuwek kok gak duwe aturan sampai seperti itu. Wong tuwek kok gak duwe aturan, duwe anak duwe putu kok gak kudungan. Saya tuh enggak sreg gitu loh. Oh, nggih. Saya merasa aku itu duduk wong apik gitu loh. Katakanlah orang biasa aja. Saya enggak sok suci, saya enggak munafik. Bahkan bapak ini juga bilang gitu. Oh gak seneng lek zaman pakai kerudung. Saya juga merasa gitu loh. Oh nggih, terima kasih Bu Hani. Nggih. Sering dapat teguran. Oh ngaten, nggih. Terima kasih Bu Hani. Pak Saimo silakan ditanyakan. Matur nuwun. Nggih. Rahayu. Nggih, rahayu. Ingkang badhe kula tangletaken nggih menika napa tanglet napa kondo. Nggih, silakan. Untuk bisa kita mewujudkan tutup kepala bagi perempuan, bagi wanita, ya sebetulnya kita harus berangkat dari keluarga kita sendiri dhisik. Nah, itu loh. Siapa saja perempuan yang dekat dengan saya, termasuk anak putu saya, teman perempuan yang dekat dengan saya, aku gak seneng lek metu karo aku orang gawe kudung basa Jawane, kerudung bahasa Indonesia nih, utawa selendang. Contoh yang sekarang dipakai oleh Bu Eni ini, pakai selendang Nusantara. Pakai selendang saja, termasuk anak-anak saya juga. Lek metu kate buwuh, kate nandi ae gawe selendang ae, gawe kerudung ae. Lah wong Arema iku lho, ya gawe salnya iku ya kadang-kadang ya digawe kudungan. Nah, itu. Makanya lebih baik berangkat dari kita sendiri. Ayo padha ngajak keluarga kita dulu sehingga menjadi contoh di tetangga kiri kanan. Dan memang Bu Eni
Lek metu aku enggak gelem aku lek acaraku ya, acaraku pakai pakai jilbab, harus pakai selendang, kerudung gitu. Itu. Terus mohon dijelaskan ini Bapak Sutrimo. Ini kerudung dengan jilbab itu bedanya gitu loh. Jadi mohon dicerahkan supaya dalam ini YouTube ini nanti kan berarti dibaca oleh semuanya. Kudung ambil jilbab ya praktisan jilbab, bukan praktisnya tapi nilainya. Mungkin terima kasih Pak Saimo. Itu Mas Didik Rahayu. Mas Didik silakan tanya. Langsung Mas Anton silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Mengenai wanita itu ada istilah apa tadi? Emansipasi wanita. Apakah di ajaran Jawa ada emansipasi wanita? Termasuk pakai kerudung itu emansipasi wanita bagaimana? Terima kasih Mas Anton. Nah, ini Pak Muji yang tadi belum diberi waktu. Silakan Pak Muji. Ini Pak Muji ini suaminya Bu Indah. Gimana ya? Soalnya mulai dari kecil itu sudah didogma seperti itu Pak ya, untuk mengembalikan nih ya betul katanya Pak siapa tadi ya harus dari keluarga dulu itu. Ya memang seperti itu, termasuk di keluarga saya juga seperti itu. Jadi kemarin itu ada di lingkungan saya itu ada acara apa Bu? 17-an itu upacara. Semuanya pakai kerudung tapi istri saya sendiri yang nggak pakai kerudung. Begitulah kira-kira. Terima kasih Pak Muji. Itu anak-anaknya Pak Muji juga nggak pakai jilbab tak kemarin saya lihat itu. Kalau anak tidak, tapi kalau mantu pakai. Lingkungan di Bangil. Terima kasih Pak Muji. Pak Muji dan Pak Saimo hampir sama yang disampaikan. Kembali ke Bu Hani tadi. Memang itu salah satu ujian ya. Karena saat ini kan memang sudah terdogma semuanya mabuk ya, sehingga dia namanya mabuk kan tidak sadar. Orang mabuk itu kan tai ayam merasa coklat gitu loh. Ya. Sehingga karena mabuk tadi dia akhirnya kan berpikiran terbalik gitu loh. Sehingga dia mengatakan orang yang tidak pakai jilbab itu misalnya berarti orang pelanggar. Jahat gitu ya, orang pelanggar aturan gitu. Padahal mohon maaf ya. Itu di medsos juga banyak itu. Ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di semacam jadi pengawas sales promotion girl di mall-mall. Ini banyak kasus orang pakai jilbab itu pencuri. Dan ini kita tidak bisa menyalahkan jilbabnya loh ya. Kenapa? Karena pakaian bukanlah indikator moral. Pakaian itu bukan indikator moral gitu loh. Mohon maaf, ini Pak Saimo, Pak Muji yang pakai blangkon. Apakah ini suatu jaminan kalau perilakunya sudah Jawa? Tidak bisa. Karena pakaian ini bukan indikator moral. Indikator moral adalah perilaku. Jadi kalau orang pakai jilbab, apakah itu jaminan orangnya baik? Tidak bisa, belum tentu. Kita banyak ketemu wanita-wanita pakai jilbab pencuri itu di mall. Tapi kita pun juga tidak bisa menyalahkan jilbabnya. Karena memang jilbab itu cuma pakaian dan jilbab itu bukan indikator moral. Indikator moral adalah perilaku. Begitu juga ini tadi Pak Muji pakai blangkon gaya Jogja. Pak Saimo juga pakai blangkon gaya Jogja. Pak Hardi pakai udeng Bali, ya. Mas Hadi pakai udeng Tengger. Nah, apakah
Udeng atau Blangkon tadi menjamin perilaku jenengan-jenengan itu Jawa? Belum tentu. Malah banyak orang, mohon maaf, atributnya. Nah, waktu sebelum rekaman tadi saya ngobrol sama Mas Puji itu, ada beberapa orang yang atributnya itu, wah, apa ya, misalnya kayak pendekar gitu. Misalnya indikatornya tuh pokoknya ingin memperlihatkan kalau dia ini orang Jawa gitu. Ya ada template-templean, ada waduh, wis pokoknya atributnya tambah lucu itu. Iya. Sementara kalau di tempat saya tak main ngeludruk. Iya, sementara selama ini mulai saya mendirikan organisasi Rakyat Prasojo tahun 95. Terus 98 saya siaran di radio dan televisi. Ini kan penampilan saya kan sederhana seperti ini. Jadi saya tidak suka pakai atribut yang macem-macem kayak pendekar. Ya kalau orangnya pendek tor kekar gitu nggak apa-apa gitu loh. Pendekar, pendek tor kekar gitu loh. Nah, saya sukanya tampilan-tampilan sederhana begitu loh. Jadi enggak tampilan yang aneh-aneh gitu. Kita ngikuti zaman karena namanya budaya itu kan dinamis. Ya. Walaupun di sisi lain kita ini pernah kita ini sampai di istilahnya dicap atau difitnah Rakyat Prasojo itu sama Pak Sutrema itu cuman ilmu teori tok itu. Dia nggak ngerti Jawa. Karena di dalam pertemuan-pertemuannya tidak pernah itu memakai atribut Jawa. Kita dikatakan cuma teori aja. Ya, saya pikir ya saya dengar fitnah itu kita cuma diam aja gitu. Kenapa? Karena berarti dia malah belum memahami gitu loh. Tentang Jawa yang sebenarnya. Atau karena dia ini kan dia punya punya paguyuban Mocopat. Nah, dia merasa itu sudah praktek Jawa gitu loh. Sementara Rakyat Prasojo kan ya kadang-kala ada Mocopat, kadang-kala tidak. Nah, dia merasa dirinya sudah praktek, Rakyat Prasojo cuma teori. Ya kita senyum aja. Kenapa? Karena yang namanya budaya itu tidak Mocopat saja. Bahkan Mocopat itu hanya bagian kecil dari budaya. Karena budaya itu dari kata budi dan daya. Apapun budi dan dayanya orang Jawa itulah budaya Jawa. Budaya Jawa itu meliputi 5 hal. Ada bahasa dan sastra, adat dan tradisi, seni, jagaraga, falsafah dan spiritual. Lah Mocopat ini bagian dari bahasa dan sastra. Karena itu sastra. Ini Mocopatnya, tapi ketika Mocopat dilantunkan dengan berbagai cengkok itu namanya baru seni. Tapi apakah ketika bicara seni terus Mocopat? Tidak. Ini Pak Hardi ini bosnya ludruk ini. Apakah bicara seni itu mesti ludruk? Ya belum tentu. Sehingga kalau mohon maaf teman-teman yang sudah punya paguyuban Mocopat, merasa dirinya sudah Jawa, ya. Terus menganggap orang lain, menganggap Rakyat Prasojo tidak Jawa, hanya teori. Ya terima kasih gitu. Itu kembali tadi, lungone kurang adoh, kopine kurang kental, meleke kurang bengi. Tapi ya enggak apa-apa. Kita sesama penggiat budaya Jawa nggak usah berkonflik. Kita dikatakan gitu, kita malah terima kasih. Kita berarti harus introspeksi, harus banyak belajar. Nggak perlu sakit hati kok dikatakan cuma teori. Ya. Sehingga kembali ke Bu Hani tadi pertanyaannya bahasanya karena dia dibully. Ini ujian untuk para wanita-wanita Indonesia. Mungkin saya nanti bisa menambahkan. Monggo silakan. Nah, silakan. Sebelum saya lanjutkan silakan. Jadi begini, tapi Bu Eni pergi ya? Ya, ke kamar kecil, enggak apa-apa. Untuk yang seperti Bu Eni, jangan berkecil hati. Saya ini mendampingi bacalek, istilahnya. Semuanya, hampir semua pakai jilbab. Tapi sekarang banyak yang tidak berjilbab. Tidak berjilbab. Dan kembalinya luar biasa. Bagaimanakah ketika pengalaman itu begini ya? Menurut saya Bu Heni mungkin baru pertama ya Pak ya. Tetapi ketika saya ini saya awali seperti itu dari Bawaslu ya Mas itu ya.
Saya jadi ke KPPS itu mulai awal yang ada calegnya itu, yang sampai jam 2 pagi. Itu caleg-caleg itu tidak semua tidak berjilbab. Maksudnya tidak harus. Nah, kenapa Bu Hani jangan minder? Bu Hani jangan minder. Karena terjun di masyarakat itu tidak harus kepada mereka di sebuah organisasi, di sebuah perkumpulan, mereka yang menutup. Saya tidak mau mengatakan berjilbab, nanti salah. Jadi notabene hampir semua memang memakai itu. Tetapi jeroannya mereka tidak seperti itu semua, Bu Hani. Jadi panjenengan tidak boleh minder. Datanglah pada perkeluarga. Istilahnya anjang sananya itu tidak harus di sebuah perkumpulan. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, karena Bu Hani mesti ada tujuannya untuk sebuah perubahan. Mungkin Bu Hani mungkin akan memunculkan ingin lho kayak aku, ndak apa-apa. Kan seperti itu Bu Hani. Banyak teman. Jangan berkecil hati. Ojo wedi engko nek gak jadi. Jadi seperti itu. Turun saja Bu. Kalau Ibu andai kata jangan turun kepada orang yang menolak. Lah orang yang menerima Anda pasti banyak. Jadi tidak harus turun yang berjilbab-jilbab, tidak Ibu. Monggo. Semangat saja. Makasih Bu Mbak Indah. Jadi kepada perempuan-perempuan di Indonesia yang mengalami hal seperti Bu Hani tadi, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena jilbab bukan indikator moral. Sementara di sisi lain berkali-kali ketangkap ya, di medsos itu viral beberapa kali itu. Orang pakai jilbab mencuri di mall. Ya. Oh iya, orang pakai jilbab berbuat mesum. Ya. Bahkan mohon maaf, ada bintang porno pakai jilbab ada. Saya ini kan wong embongan. Ya. Kenapa? Karena jilbab bukan indikator moral. Indikator moral adalah perilaku. Sehingga Bu Hani lebih baik tunjukkan perilakunya yang baik kepada konstituen, pada pemilihnya gitu loh. Jadi karena jilbab bukan indikator moral. Indikator moral adalah perilaku. Begitu juga tadi saya katakan, ini bapak-bapak yang pakai blangkon ini, apakah ini jaminan ini berperilaku Jawa? Belum tentu. Banyak orang yang tadi saya katakan penampilannya kayak pendekar ya, kayak wis kepengin atribut Jawa. Dia malah kadang ngapusi uang gitu loh, menipu orang gitu. Oh, silakan, Dialog ini kan makin lama nanti makin enak. Makin enak karena mengembang. Meskipun temanya perbedaan antara perempuan dan wanita ini semakin langka di Nusantara ini. Temanya tetap itu. Temanya seperti itu. Saya yang jelas ini katanya dulu waktu saya masih belum bergaul dengan ini. Wong lanang iku pemimpin. Wong wedok iku swarga nunut neraka katut apa ya? Wong lanang kudu dadi imam dan sebagainya. Loh ya saya lanang bener. Kebetulan nama saya bukan imam, nama saya kan Suhardi. Sehingga saya itu punya aturan sendiri terhadap istri saya. Mohon maaf ya. Perkara liyane ngamuk aku gak ngurus ya. Saya melarang istri saya pakai jilbab. Ya, ngene sebabnya. Tonggo kanan kiri saya itu rapet wis soal itu ya. Tapi penggaweane ngrasani tanggane. Ono tanggane keluarnya dijuarno padahal sugih. Ono rasa welasasi terus lek senam minggu iki cerita sing nyata lho ya. Monggo dipirsani. Rata-rata sing ibu-ibu senam iku lek ana wong 50 sing gak jilbaban paling situ. Lha iku goyange ya hot iki. Goyange hot. Oh iya lho. Goyang sik sing diarani aurat mang tibake ya diobral. Lah aku ngomong nang bojoku. Terus sik ditambahi maneh. Dhuwure tok sing rapet nisore ya kuwetat ngono. Ya lah aku moto lanang kadang-kadang ya seneng wasno. Ya gak apa-apa masih jilbaban sing tak delok dadi jilbabmu gitu malian ya. Istri saya larang, dan istri saya kayaknya bangga dengan saya larang jadi itu, karena dia bebas, rambut iso diure, iso di itu, gitu. Ini yang mengenai jilbab tadi. Yang kedua, saya tertarik dengan Romo Sutrimo ketika kita ngomong-ngomongan soal identitas Jawa.
pakaian bukan ukurannya. Ya, pakaian bukan indikator moral. Bukan indikator moral, itu benar. Tapi pakaian adalah indikator budaya. Saya setuju itu kenapa? Hari ini kalau kita memang mau nguri-uri budaya Jawa, kita jangan mengkotak-kotakkan diri sendiri. Nek wis aku berarti leluhur ada Jawa, pakaianku kudu aneh. Lah iki tambah wong tambah gak gelem nyedek. Nggih, betul. Ono sing wong pakaian koyo pendekar ngono, ono wong kate nyedek. Iki wong iki mulaine kapan ya? Ya, kalau saya juragan ludruk, juragan ketoprak enak lek wong ngono tak ajak ayo main yuk sampean tak dadekno Suromenggolo itu. Bisa ya. Memang gitu. Ya saya lebih seneng dengan panjenengan berpakaian seperti itu sehingga ini umum itu. Sapa kate nyedek gak sungkan. Kayak Mas Didi di depan saya ini. Blangkonan, walaupun akhirnya aku ya kuplukan ngene. Walaupun akhirnya ketemu orang malah saya diceramai budaya gitu. Karena pakaian saya sederhana, diceramai budaya enggak apa-apa. Ini enggak memisahkan jurang. Dan siapa aja mau mendekat ke kita tuh gak sungkan itu loh. Tapi lek pakaian sing kuaken sing nyentel ngono mang, ya memang saya punya teman seperti itu yo. Hanya ini rada repot gitu. Kekan koncoan, kecuali sing padha. Lah ya iya iku mang, aku setuju dengan Romo itu kan ayolah kita prasaja wae. Iya, prasaja wae. Apa raket supaya raket nah gitu loh. Ayo kita prasaja wae supaya iso raket. Lek wis raket gak beda-bedakno. Oh aku iku mang aku yo ngejin ya. Kan iki gak ngerti gitu ya. Tapi aku kuplukan namanya apa sih? Engko aku gawe putih kok jangkakno. Aku diceluk Pak Kaji tambah bingung ya. Gak tau ro Mekah gitu ya. Makanya ning ngene wis gak di Pak Kaji gitu. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Kita ke Pak Saimo sekaligus Pak Muji. Jadi sebaiknya memang kita mulai dari keluarga kita. Ya. Kita mulai keluarga kita, dari istri kita, anak-anak perempuan kita ya. Kita rasanya aneh ya kalau kita bicara tentang budaya Jawa. Pakaian keluarga kita yang perempuan masih pakai pakaian Arab. Ya percuma tuh. Ini kan juga namanya juga apa istilahnya mangro tinggal gitu. Loh kita sebagai penggiat budaya Jawa tentunya mulailah dari keluarga kita. Dari istri kita, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita gitu loh. Sehingga kalau kita ini menasihati istri kita, anak-anak perempuan kita, cucu perempuan kita aja nggak bisa, bagaimana kita mau teriak-teriak tentang pelestarian budaya Jawa? Dan ingat, ini kita bicara budaya. Kita bukan bicara keyakinan, bukan bicara agama. Kita bicara budaya. Bagaimanapun juga tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah. Namanya jilbab adalah budaya Arab. Ini tidak bisa dibantah. Kalau Nusantara adalah selendang Nusantara. Ya selendang, kadang bisa kalau hal-hal tertentu karena panas ya untuk tutup kepala. Tapi rambutnya tetap terurai, rambutnya tetap ngembang bakung, rambutnya tetap ngandan-andan. Inilah mahkota wanita gitu loh. Jadi enggak dikerukupi koyok nongko gitu. Ini kita harus berani teriak. Ini bicara budaya kok. Kita tidak bicara agama kok ini. Banyak orang-orang agamis pun yang mohon maaf yang pengalamannya luas, ini paham kok kalau jilbab itu budaya Arab. Dan jilbab ini kan dipaksakan secara masif kan baru-baru saja. Mulai tahun 90-an. Sehingga bagi kita-kita ini, apalagi saya, wong seusia Pak Hardi, Pak Saimo itu dulu masa mudanya enggak ada yang pakai jilbab. Saya aja yang generasi tahun 70-an. Nun sewu. Lek pakai jilbab malah diguyu. Iya dulu. Iya, waktu itu pakai jilbab. Iya. 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 Kon kate nadi rek. Iya betul. Ya. Ini kita bicara budaya. Kita harus berani teriak, kita harus berani membela. Ini budaya leluhur kita. Jangan sampai ketika ada dayoh yang kurang ajar menyerang budaya leluhur kita. Dijarno tambah dieloki. Ya, malah kita mereka ikut menghancurkan budaya leluhur kita, jangan. Sehingga kalau Anda tidak berani teriak, Anda tidak berani membela budaya leluhur kita, minimal Anda diam. Jangan malah menghancurkan budaya leluhur kita. Kalau Anda berani teriak, ayo teriak bersama kita. Kalau Anda berani, ayo berjuang bersama kita. Kalau Anda berani. Kalau tidak, minimal Anda diam.
Jangan malah ikut-ikutan pada dayoh-dayoh yang kurang ajar tadi. Memaksakan kehendaknya. Iya, menjajah kita gitu loh. Ini jelas-jelas penjajahan kok. Ini yang harus kita sadarkan tadi. Kalau umpamanya mohon maaf karena sebuah keyakinan ya. Ya namanya keyakinan sama budaya kan berbeda. Walaupun keyakinan itu hasil dari budaya. Iya. Dalam konteks budaya, agama itu merupakan budaya. Karena agama itu merupakan spiritual culture. Budaya spiritual. Ya. Ketika ada dayoh yang teriak-teriak seperti itu, seharusnya kita kembali bertanya pada mereka, loh Anda di sini dayoh. Seharusnya apa? Anda ngikuti kami, bukan kami harus ngikuti Anda, cara Anda berpakaian. Ini kesadaran ini harus kita tumbuhkan. Jangan kita mau diperbudak oleh dayoh-dayoh kita yang kurang ajar. Kita harus merdeka jiwa raga kita di bumi kita sendiri, di bumi Pertiwi ini. Jangan dibikin semakin langka wanita Nusantara. Ya, supaya tidak semakin langka wanita Nusantara di Indonesia gitu loh. Nah, ini ada lagi mau disampaikan ini sebelum kita tutup. Oh iya, dari Mas Anton belum saya jawab tentang emansipasi wanita. Iya, emansipasi. Ya. Ketika kita bicara emansipasi wanita, mohon maaf, ajaran dayoh itu malah menghinakan wanita kebanyakan. Tidak begitu menghargai wanita. Tapi kalau ajaran Jawa, ini menghormati wanita. Sehingga di dalam sejarah, ketika kita bicarakan harus ada bukti dan faktanya. Ketika kita bicara fakta, sejarah kita, berapa kali Nusantara punya raja wanita? Ratu Sima abad ketiga. Iya. Ya, setelah itu ada Gayatri. Biar urut ya. Jadi ada Ratu Sima. Setelah itu ada siapa? Ini Inu Kertawapati sama Sekartaji. Ya. Ada Sekartaji, ada Dewi Kilisuci. Ini kan pemimpin-pemimpin wanita. Nah, biar urut. Ya, setelah dari Sekartaji, Dewi Kilisuci, terus kita punya Kendedes Singhasari. Ya. Setelah kita punya Kendedes Singhasari, kita punya baru Gayatri. Gayatri kan masa Majapahit. Setelah Gayatri kita punya anaknya Tribuana Tunggadewi. Setelah itu kita punya cucunya, cicitnya Ratu Suhita atau Kencana Wungu. Jadi kalau kita bicarakan harus urut, karena saat ini banyak orang-orang agamis yang sok tahu sejarah tapi morat-marit dia menyampaikan sejarah karena dia sebenarnya tidak paham. Ya. Kita punya banyak tokoh-tokoh wanita besar. Ini menandakan emansipasi wanita itu sangat dijunjung tinggi di ajaran leluhur kita. Bahkan ya, simbol Sang Maha Pencipta, ya, simbol Sang Maha Pencipta ini di Jawa apa? Linggayoni. Linggayoni atau Siwa Buddha yang disebut Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Kita sangat menghormati wanita sehingga ketika kita menyebut di mana tanah dipijak kita mengatakan apa? Ibu Pertiwi. Tidak ada Bapak Pertiwi, itu tidak ada. Sementara di budaya lain tidak ada itu kasanah seperti itu. Seringkali di budaya lain wanita cuma dianggap perempuan. Bagaimana mereka harus berkembang biak saja. Hanya dilihat dari sisi seksual dan sensual saja. Ya. Nah, terus tadi sempat dikatakan oleh Pak Arti tentang perempuan itu swarga nunut neraka katut. Ya, ini sebenarnya adalah merupakan penghormatan untuk wanita. Kenapa? Swarga nunut. Swarga itu adalah simbol kenikmatan, simbol kemakmuran, ya, simbol kejayaan. Ketika suami itu jaya, makmur, ya,
perempuan itu punya hak untuk nunut, untuk melok. Nunut itu hal sesuatu yang sengaja loh. Nah, ini tadi siapa? Iya, jadi nunut itu sesuatu yang kesengajaan. Punya hak penuh di situ. Seorang istri itu nunut kemakmuran kamukten suaminya, kemuliaan suaminya, kemuliaan suaminya gitu loh. Nunut itu sengaja. Swarga nunut, neraka katut. Neraka itu adalah simbol penderitaan, kesengsaraan. Di situ wanita malah tidak wajib. Katut itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Kita harus paham tentang bahasa filosofi, bahasa filsafat. Jadi ketika seorang suami sedang mengalami penderitaan, kesengsaraan, suami yang baik tidak akan menceritakan, tidak akan mengajak istrinya untuk ikut sengsara. Tetapi istri yang baik tentunya dia akan saboyo mukti, saboyo pati. Itulah sebabnya katut itu sesuatu yang tidak sengaja. Jangan disalahartikan bahasa tadi. Nih, ada lagi yang disampaikan? Nih. Terang terwoco. Ya, sudah jelas semua. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ya. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang wanita Nusantara semakin langka di Indonesia. Mudah-mudahan mampu membuat kita tercerahkan. Jangan takut kita menunjukkan mahkota wanita. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Kalau memang rambut itu merupakan sesuatu yang aib, sesuatu yang sesuatu yang sisi negatif, pasti Tuhan akan menciptakan kita tanpa rambut. Karena apa? Tidak semua rambut itu sesuatu yang porno. Memang ada sebagian rambut yang porno, tapi bukan rambut yang ada di kepala. Biarkan rambut wanita Nusantara ini yang ngandan-andan, yang ngembang bakun. Ya. Inilah bidadari Nusantara. Ingat, bidadari itu adalah milik kita, bahasa Jawa kuno. Mulailah dari istri kita, mulailah dari anak-anak perempuan kita, mulailah dari cucu-cucu perempuan kita, mulailah dari menantu-menantu kita. Nah, karena kebetulan saya punya menantu 2, semuanya juga nggak pakai pakaian ala Arab. Ya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.